Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya. Salah satunya berada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman sendiri terdapat banyak peninggalan sejarah, yaitu warisan budaya yang bersifat kebudayaan. Tepatnya, kawasan bangunan cagar budaya benda yang berada di Kaliurang. Kawasan cagar budaya Kaliurang terdapat bangunan arsitektur yang memiliki nilai sejarah tinggi seperti Wisma Kaliurang, Wisma Merapi Indah I, Wisma Gajah Mada, Pesanggerahan Hargopeni, dan juga Hostel Vogels. Berikut perjalanan kami memperkenalkan kawasan cagar budaya Kaliurang. Ya, nama saya Jujun Kurniawan, saya arkeolog dari Universitas Gajah Mada. Saat ini saya menjadi konsultan mengenai pengelolaan cagar budaya di DIY, seperti itu. Kita akan bicara mengenai kawasan cagar budaya Kaliurang. Nah, kawasan cagar budaya itu adalah pengertian hukum sebenarnya. Jadi cagar budaya itu adalah istilah hukum untuk menyebutkan bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan purbakala yang memiliki nilai penting dan ditetapkan oleh suatu tim dan ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi ada berupa keputusan. Jadi tidak semua tinggalan sejarah atau warisan budaya itu menjadi cagar budaya. Mengenai cagar budaya itu ada undang-undang tersendiri yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai tentang cagar budaya. Nah, cagar budaya itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah benda cagar budaya, struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Nah, yang disebut dengan jenis kelima, kawasan cagar budaya, itu adalah suatu wilayah area yang memiliki secara undang-undang minimal 2 situs cagar budaya. Sementara satu situs cagar budaya setidaknya harus ada bangunan atau benda atau struktur yang telah berstatus cagar budaya. Ya, jadi kawasan cagar budaya Kaliurang itu terdiri atas 6 situs cagar budaya, yaitu Wisma Kaliurang, kemudian Hostel Vogel, kemudian Wisma Merapi Indah I, Pesanggerahan Ngeksigondo, Pesanggerahan Hargopeni, dan Wisma Gajah Mada. Itu keenamnya sudah berstatus cagar budaya. Kawasan cagar budaya Kaliurang itu berupa area geografis di kaki Gunung Merapi, dan dia itu adalah kawasan untuk tempat-tempat villa dan rumah-rumah peristirahatan. Saat ini tuh terdata sekitar ada 61 bangunan indis berarsitektur indis kolonial yang semuanya berfungsi sebagai villa. Jadi kawasan itu bukan kawasan hunian tapi kawasan peristirahatan. Dia dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan kelengkapan seperti jalan, drainase, sarana olahraga, dan dia dipakai sejak menjadi kawasan pariwisata di kaki gunung dan kawasan villa itu sejak abad 20 gitu. Sampai sekarang masih digunakan. Kawasan Kaliurang pada awalnya dia merupakan kawasan areal perkebunan. Jadi setidaknya menurut catatan sejarah yang kita peroleh 18
1830 sampai dengan setidaknya 1880 itu sudah menjadi area perkebunan indigo atau nila yang dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian di akhir abad 19 ada upaya peningkatan wisata di Hindia Belanda, dan 1885 di area Kaliurang tersebut didirikanlah pesanggerahan, bangunan pesanggerahan yang pertama yaitu pesanggerahan Yeksigondo. Kemudian sekitar tahun 1912 itu terjadi reorganisasi agraria yang menyebabkan si bangunan-bangunan perkebunan itu berubah menjadi kawasan hutan lindung yang dikelola oleh saat itu Dinas Perhutanan masa Hindia Belanda. Kemudian ada kebijakan baru lagi setelah yang menurut catatan sejarah bahwa setidaknya tahun 1919 di kawasan Kaliurang itu kemudian ada pengkaplingan dan penataan untuk menjadi kawasan resort atau peristirahatan. Nah, sejak tahun itulah di awal tahun 20 kawasan Kaliurang kemudian berubah jadi awalnya perkebunan, jadi hutan lindung, kemudian berubah menjadi kawasan resort dengan bangunan-bangunan villa, peristirahatan, bungalow yang memang pada saat itu adalah diperuntukkan bagi golongan Eropa atau orang Belanda di konteks saat itu di Yogyakarta. Dan kawasan itu kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dan bangunan-bangunannya pun akhirnya karena dia bukan bangunan untuk hunian tapi bangunan untuk peristirahatan, jadi kondisi bentuk bangunannya pun saat ini kalau kita pantau dan kita lihat memang unik-unik dan berbeda, memiliki karakter khas yang berbeda satu sama lain. Nah, sampai saat ini karakter-karakter bangunan tersebut masih bisa kita amati, dan karena tingkat keaslian yang tinggi itu pula makanya ada beberapa bangunan di situ distatuskan sebagai cagar budaya selain dia memang memiliki nilai sejarahnya. Kawasan Kaliurang kemudian di tahun 1925 berkembang secara pesat. Setidaknya tercatat ada sekitar 12 bangunan bungalow yang didirikan, termasuk kemudian 2 bungalow dari milik Kesultanan tadi. Jadi ada diperbaharui. Sehingga tahun 30-an juga tercatat ada penelitian dari semacam jawatan vulkanologi dari Hindia Belanda yang menyatakan bahwa kawasan Kaliurang tersebut relatif aman dari ancaman bahaya vulkanisme. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan kemudian kawasan Kaliurang itu lebih pesat pembangunannya. Tahun 1940 kemudian pasca kemerdekaan terdapat pengalihan status kepemilikan bangunan-bangunan tersebut. Jadi kemudian kebanyakan pasca kemerdekaan bangunan-bangunan villa di Kaliurang dimiliki oleh pribumi. Dan di tahun itu pula kemudian di masa kemerdekaan setidaknya tahun 48 kawasan Kaliurang ini kemudian digunakan sebagai tempat perundingan-perundingan antara Indonesia Republik dengan Belanda yang saat itu ditengahi oleh PBB dengan nama KTN, Komisi Tiga Negara. Jadi serangkaian perundingan itu juga sebenarnya untuk menengahi konflik bersenjata yang panas pada saat itu antara tahun 47, 48, kemudian antara tentara Republik dengan tentara Belanda. Karena Belanda pada saat itu ingin kembali menjajah ke kita di Indonesia. Kemudian beberapa bangunan digunakan sarana-sarana perundingan tersebut, dan disitulah kemudian bobot sejarahnya sangat tinggi untuk kawasan cagar budaya Kaliurang. Kita ketahui sendiri bahwa perundingan-perundingan KTN itu kemudian salah satunya berpuncak di perjanjian Renville tahun 1948, dan kita juga tahu perjanjian Renville kemudian tidak disambut baik oleh pihak kita sendiri, terdapat perpecahan, kemudian terdapat pergolakan dan kebuntuan yang akhirnya berujung pada agresi militer Belanda besar-besaran juga di akhir tahun 48. Jadi seperti itu. Nah, serangkaian peristiwa itu kemudian perundingan-perundingan diplomatisnya itu dilakukan di kawasan cagar budaya Kaliurang dan menempati beberapa bangunan villa yang saat ini kemudian bangunan-bangunan tersebut distatuskan sebagai cagar budaya. Bangunan pertama yang akan dituju yaitu Wisma Kaliurang.
Pada tahun 1948 Masehi, Wisma ini berganti nama menjadi Hotel Kaliurang. Wisma ini pernah juga digunakan sebagai salah satu tempat perundingan Komisi 3 Negara. Berikut cerita lengkapnya. Bangunan cagar budaya Wisma Kaliurang termasuk bangunan yang relatif istimewa untuk seluruh kawasan Kaliurang, karena dia dulunya tahun 20 tahun 3 awal abad 20 itu dia sudah menjadi hotel, namanya Hotel Lechmeyer. Dan kebetulan untuk kawasan di Kaliurang itu dia menjadi simpul untuk jaringan listrik. Jadi pada saat itu listrik datang ke Kaliurang, dikumpulkan di satu bangunan ini, kemudian diteruskan ke bungalow-bungalow yang lain. Kemudian jaringan pos juga, di titik kumpul pos juga dilakukan di Hotel Lechmeyer ini. Kemudian dia berubah menjadi Wisma Kaliurang dan tahun 48 perundingan KTN dengan delegasi Indonesia yang saat itu dihadiri oleh seluruh kabinet pertama Soekarno gitu di Januari tahun 48. Beberapa hari sebelum perjanjian Renville itu dilakukan perundingan di sini di Wisma Kaliurang antara KTN dengan delegasi Indonesia saat itu. Selain Wisma Kaliurang kemudian juga dipakai di bangunan di seberangnya, yaitu Pesanggeran Gengsi Gondong. Nah, Wisma Kaliurang sendiri sebenarnya itu bangunan tipikal kolonial. Dia memiliki seperti lantern, istilah lantern di atap puncaknya. Kemudian sebenarnya pada settingan awalnya dia itu berada di tebing, jadi dia memiliki pandangan ke kota Yogyakarta di sebelah selatan, view-nya jadi di atas bukit, sangat cantik sekali. Dan saat ini bangunan tersebut masih utuh dan masih cukup terawat dengan baik. Selanjutnya, tempat yang akan dituju yaitu Wisma Merapi Indah 1. Bagaimana sih sejarah dan arsitektur bangunan di tempat tersebut? Bangunan cagar budaya Wisma Merapi 1 itu berada tidak jauh dari Wisma Kaliurang, di sebelah utaranya Wisma Kaliurang. Dan menurut catatan yang kita peroleh, kita gali bahwa Wisma Merapi 1 itu pernah digunakan sebagai tempat menginap Presiden Soekarno saat peristiwa perundingan dengan KTN sepanjang tahun 48. Dan bangunan Wisma Merapi 1 ini cukup unik, memiliki karakteristik yang khas. Dia memiliki cerobong asap, kemudian dindingnya pun ditutup dengan batu kali yang utuh sampai atas, yang kita kenal dengan rubber wall. Dan bangunan tipe seperti ini memang tidak lazim untuk digunakan sebagai rumah pemukiman yang berada di kota-kota seperti itu. Jadi secara keseluruhan bangunan Wisma Kaliurang tentunya berarsitektur Eropa. Tak jauh dari Wisma Merapi Indah 1, terdapat Wisma Gajah Mada yang memiliki bentuk bangunan yang unik dan beda dari bangunan lainnya. Dan tentunya mempunyai cerita sejarah yang menarik untuk dibahas. Ya, bangunan cagar budaya Wisma Gajah Mada itu memang penamaan sekarang kita tidak mengetahui nama bangunan itu zaman dulu seperti apa, belum diketahui. Itu menurut catatan sih dibangun 1919 sebagai bungalow, kemudian tahun 40-an digunakan sebagai akomodasi tempat menginap peserta perundingan KTN gitu, dan sekitar tahun 1965 digunakan sebagai wisma tamu-tamu Universitas Gajah Mada. Mungkin sejak saat itulah kemudian bangunan ini dinamakan sebagai Wisma Gajah Mada sampai saat ini. Dan sampai saat ini pun dia dikelola oleh UGM. Gitu. Dan bangunannya relatif cukup unik juga karena dia menggunakan mengadopsi atap tradisional Minangkabau, Bagojong. Sementara bangunan dindingnya pun dia memiliki batu-batu kali kan, dan ada bangunan struktur tembok di depannya disebut dengan bearing wall. Bangunan ini juga menjadi ciri sebagai bangunan perpaduan antara kolonial dan Nusantara yang kita sebut dengan arsitektur Indis. Ini juga cukup menarik. Dan masyarakat sekitar karena bangunan atapnya yang unik ini sempat menjulukinya sebagai Loji Cengger. Seperti itu.
Bangunan cagar budaya selanjutnya yang akan dikunjungi yaitu Pesanggrahan Hargopeni. Tempat ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perundingan KTN. Berikut cerita lebih lengkapnya. Bangunan cagar budaya Pesanggrahan Hargopeni. Bangunan ini merupakan villa, tipikal villa rumah peristirahatan di Kaliurang, kemudian dikelola, dimiliki oleh dan kemungkinan besar direnovasi oleh Kadipaten Pakualaman dan digunakan oleh Pakualaman ke-7 pada tahun 1927. Dan tahun 48 bangunan ini juga digunakan sebagai fasilitas akomodasi penginapan untuk perundingan KTN di Kaliurang. Gitu. Bangunannya juga tipikal dari bangunan Indis dan kolonial yang disebut dengan New Indis, jadi bangunan yang lebih agak baru di sekitar area berkembang di tahun akhir 1920-an. Tujuan terakhir dari perjalanan ini yaitu Hostel Vogels. Tempat ini masih dibuka untuk umum. Banyak turis dan wisatawan lokal yang menginap di hostel ini. Bangunan cagar budaya Hostel Vogel, dia tipikal bangunan peristirahatan villa yang di Kaliurang, dimiliki oleh seorang penduduk Eropa di Yogyakarta. Menurut catatan juga dia beralih kepemilikan kepada Patih Danurejo VII. Kemudian beralih kepada kepemilikan kepada Perdana Menteri ke-6 Dr. Sukiman Wiryosajoyo, dan tahun 80-an sempat menjadi klinik Auri dan difungsikan menjadi salah satu tempat peristirahatan dari fasilitas peristirahatan dari Angkatan Udara Republik Indonesia TNI AU, yang sekarang kemudian dia menjadi tempat peristirahatan juga, masih menjadi hotel, dan saat ini malah ada penambahan kafe yang cukup harmonis di bangunannya. Kemudian dia bangunannya tipikal kolonial karena bagian atapnya juga menarik dan ada lantern, dan dia sepertinya memiliki ciri-ciri arsitektur Art Deco untuk kolonial untuk di Kaliurang. Jadi termasuk juga Indis yang masa-masa akhir, jadi termasuk bangunan Indis kolonial yang periode akhir di Hindia Belanda. Ini sangat cukup menarik juga bangunan ini, Hostel Vogel. Pada umumnya kawasan cagar budaya Kaliurang ini cukup menarik karena dia suatu area yang memiliki seperti laboratorium arsitektur, bangunan arsitektur gitu di Yogyakarta, karena dia masih terawat dengan baik, memiliki penanda-penanda zaman, terus kemudian jenis-jenis bangunannya pun berbeda. Ada puluhan bangunan kolonial di situ yang memiliki karakteristik masing-masing, tapi di antara bangunan-bangunan tersebut hanya 6 bangunan yang memiliki status cagar budaya karena ada keterkaitan dengan peristiwa bersejarah. Jadi area kawasan cagar budaya Kaliurang juga memiliki peran sejarah penting bagi Indonesia karena di situ tempat serangkaian perundingan peristiwa bersejarah bagi perjalanan Republik Indonesia, yaitu perundingan KTN antara Indonesia dengan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, artinya kawasan-kawasan tersebut sangat menarik dan itu patut kita lestarikan dan kita apresiasi gitu. Jadi sebuah kota tanpa bangunan tua itu ibaratkan seperti manusia tanpa ingatan. Nah, dengan kita merawat bangunan-bangunan tua itu, baik yang memiliki nilai sejarah ataupun tidak memiliki nilai sejarah, tapi dia memiliki nilai keistimewaan penting visual, saya kira itu adalah untuk merawat ingatan kita terhadap masa lalu. Dan gunanya masa lalu itu kan untuk tempat bercermin, refleksi untuk kita. Dan supaya kita mengerti dan kita pahami terus kepada generasi berikutnya bahwa kita itu dari mana, terus mau kemana saat itu. Jadi saya kira juga kawasan cagar budaya Kaliurang menjadi salah satu elemen penting untuk cagar budaya dan pembentuk karakter dari Yogyakarta itu sendiri yang paling kuat menurut saya. Baik, dengan demikian mari kita lestarikan cagar budaya, kita apresiasi juga cagar budaya dengan berbagai bentuk, dengan berbagai format, apapun yang kita bisa, apapun itu mengapresiasi mengenai cagar budaya.
Salam saya adalah tetap lestarikan cagar budaya, dan sebagai penutup, salam budaya, lestari budayaku. Sekian perjalanan singkat mengenai kawasan cagar budaya Kaliurang. Hal ini dapat membuka mata kita bahwa di Kaliurang tidak hanya terdapat wisata rekreasi saja, akan tetapi juga memiliki banyak peninggalan nilai sejarah yang tinggi, yang tentunya nilai sejarah ini harus dilestarikan agar anak cucu kita tahu akan sejarah.